Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Beni Purba, Calon Guru Angkatan 9 dari SD Negeri 106 Kabupaten Sangkatengaga. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama oleh Ibu Renisa SPD. Beliau adalah guru kelas 6 di SD 106 Kabupaten. Baiklah, Assalamualaikum Bu Nisa. Nah, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik Pak. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum tadi saya amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan melakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Dan hari ini kita melakukan percakapan praobservasi untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Agar Ibu siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Begitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Tujuan pembelajaran saya pertama siswa saya dapat mengetahui nama-nama negara yang termasuk di dalam anggota ASEAN. Kemudian yang kedua, mereka mampu menyebutkan nama-nama anggota negara-negara yang termasuk ke dalam anggota ASEAN tersebut. Baiklah, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kemudian, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu capai, yang ingin Ibu capai atau yang ingin diobservasi? Pengembangannya yang ingin saya capai ya ada dua. Yang pertama di pengetahuan, terus yang kedua di keterampilan. Yang pengetahuan ini saya ingin supaya siswa saya itu mengetahui nama-nama negara anggota ASEAN, kemudian mereka mengetahui juga ibu kotanya. Terus yang di keterampilannya saya ingin mereka mampu menyebutkan nama-nama anggota negara-negara yang termasuk ke dalam anggota ASEAN tersebut. Kemudian mereka juga mampu menyebutkan ibu kotanya, terus letak-letak geografisnya, begitu Pak. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa itu. Saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, ataupun metode pembelajaran. Kalau dari strategi pembelajarannya Pak, saya menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di dalam strategi itu terdiri dari penugasan kelompok, kemudian ceramah, dan juga nanti ada presentasi dari siswa saya. Nah, baiklah Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan dalam kelas? Media pembelajarannya saya buat semenarik mungkin sehingga media tersebut mudah dipahami dan siswa saya jadi tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Baik Bu, kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan juga di hari berapa? Pembelajaran itu saya lakukan pada hari Selasa di kelas 6B di jam ketiga dan jam keempat. Baik, jadi nanti dari Selasa di kelas 6B saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Kita akan melaksanakan percakapan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi ya Bu. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baiklah Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas 6B di hari Selasa ya Bu. Demikian percakapan kita. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
menunggu juga kita jenguk ya nak. Oke, kita doakan Aska cepat sembuh. Nah, anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin tentang apa nak? ASEAN. Kemarin juga sudah ibu suruh per kelompok. Nanti kita akan bagi kelompok. Per kelompok akan mengerjakan yang sudah ibu bagi semalam ya. Sudah di print? Sudah. Baik, bagus. Nah, jadi nak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu adalah agar kalian mengetahui nama-nama negara yang termasuk ke dalam anggota ASEAN. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkannya secara lisan, siapa saja negara yang termasuk ke dalam anggota ASEAN tersebut. Ya, harap di rumah bahan-bahannya sudah dipersiapkan dan sudah dibaca karena nanti akan kita presentasikan juga. Ya, oke. Nah, sekarang kita bentuk kelompoknya. Kelompok 1 Rehan, Rani, Nara, dan Nopal. Ayo silakan gabungkan. Lanjut kelompok 2 Salina, terus Dery, Nadia, sama Ijang sama Ajeng. Mari. Silakan keluarkan buku dan perlengkapannya nak yang untuk kita buat kerja kelompok. Nah, silakan buka bukumu halaman 8. Sudah? Nampak di halaman 8? Belum kita mulai pekerjaan di dalam kelompoknya. Nah, di halaman 8 itu ada apa nak? Anggota ASEAN. Ada nama-nama anggota ASEAN. Siapa yang tahu ada berapa anggota ASEAN yang ada di situ? Angkat tangannya. Ya, silakan Kak Cahaya. Ada 11. Coba sebutkan dulu nak siapa saja nama anggota ASEAN negara-negara yang termasuk. Myanmar, Thailand, Kamboja, terus Singapura, terus Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Darussalam, Timor Leste. Iya, good. Ada 11. Nah, jadi nanti di lembar kerjamu yang akan kalian buat akan seperti ini bentuknya ya nak. Buat seperti ini, ditempel. Yang pertama kalian buat judulnya dulu, peta negara apa. Kan semalam sudah ibu bagi ya kan. Kelompok Rehan, negara apa Rehan? Keluarkan negara apa? Negara Vietnam. Nah, jadi buat di sini nak peta Vietnam, gitu ya. Terus tempelkan petanya, udah di print kan? Udah di print, Salina. Nah, setelah itu kalian buat juga keterangannya, ya. Keterangannya itu berisi apa kemarin? Jumlah
penduduk. Terus apa lagi nak? Letak geografis. Terus buatlah hiasannya secantik bisa? Oke, kerjakan sekarang. Keluarkan bahan-bahannya. Siap kelompok 2. Ini udah siap. Oke, udah siap semua ya nak? Sekarang kita akan mempresentasikan masing-masing hasil dari kerja kelompoknya. Kelompok siapa yang mau maju duluan nak? Angkat tangannya. Oke, silakan kelompok saya, Muti, Fatur, dan Sipa. Silakan nak. Bisa nyetel ya? Yang lain perhatikan ya nak. Kalau nanti ada yang mau ditanya, boleh ditanyakan. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Muti, Sipa, Cahya, dan Fatur akan menjelaskan tentang salah satu anggota ASEAN, yaitu negara Laos. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Chandra. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan perairan laut dengan ibu kota Vientiane. Selanjutnya dibaca oleh teman saya Muhammad Batur Rahman. Jumlah penduduknya pada perkiraan tahun 2014 adalah 6.803.699 jiwa dengan kepadatan penduduk 26,7 per kilometer kuadrat. Pada teman-teman saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya nak? Ya silakan. Silakan Dara. Akan Laos bergabung menjadi anggota ASEAN? Silakan dijawab. Laos bergabung menjadi anggota ASEAN pada tahun 1997. Apakah jawabannya sudah jelas merah? Sudah. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan kepada teman-teman saya, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, silakan dulu Kak. Nah, jadi yang baru dipaparkan teman kalian tadi tentang negara mana? Laos. Tahun berapa tadi negara Laos bergabung menjadi anggota ASEAN? Pada tahun 1997. Apa nama ibu kotanya nak? Apa? Vientiane. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap dengan pembelajaran hari ini anak-anak ibu semua dapat memahami tentang nama-nama anggota ASEAN. Nah, sebelum ibu tutup, ada yang mau bertanya nak? Tidak? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang akan bertanya. Tadi anggota ASEAN ada berapa nak? 11. Nah, salah satunya adalah Laos. Tadi ibu kota Laos adalah Vientiane. Nah, siapa yang tahu ibu kota Vietnam nak? Ya, Sabina? Hah? Hanoi. Ibu kota
ke-6 adalah Oke. Nah, sebelum kita akhiri, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semua. Ya, tambah semangat, kita tepuk semangat. Tepuk semangat dan. Jadi setelah selesai pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kamu rasakan dengan pembelajaran kita pada hari ini? Boleh angkat tangannya. Nah, apa yang dirasakan setelah kalian mendapatkan pembelajaran pada hari ini? Boleh angkat tangannya? Ya, Kak. Senang Bu karena mengetahui tentang anggota-anggota ASEAN. Ya, alhamdulillah. Anak-anak ibu yang lain senang juga? Alhamdulillah. Besok akan kita lanjutkan kembali pembelajaran kita yang lain dengan materi yang lainnya. Nah, oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Bin Eksen Purba, kemudian Bu Indonesia dan kemudian Pak Otomo. Ya, kami adalah dari Cidikan Jakarta 9 dari SD 1064 Kerapu, Kabupaten Sedang Bedagai. Saya masih ditemani oleh Indonesia sebagai guru kelas yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Saya merasa sedikit gugup ya Pak, dan merasa tidak percaya diri, dan mungkin karena belum terbiasa di observasi Pak. Alhamdulillah ya Bu. Walaupun begitu sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian Bu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas dan langkah serta tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Saya sudah membuat perangkat pembelajaran, kemudian saya sudah membuat penugasan kelompok kepada peserta didik saya, lalu saya sudah melakukan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Baik, jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu? Ya. Nah, kemudian menurut Ibu sejauh mana pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Menurut saya sudah 80% terlaksana dengan baik. Alhamdulillah baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan dengan sesuai rencana. Kemudian Bu, apa kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas? Masih ada murid-murid saya yang masih belum ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, khususnya Pak pada penugasan kelompok. Wah, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu. Nah, mengapa itu bisa terjadi dan mengapa mereka kurang aktif dalam pembelajaran? Mungkin karena mereka masih kurang percaya diri Pak. Terus kemampuan mereka hanya mengandalkan kerja teman di dalam kelompok itu saja. Baiklah Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dalam proses pembelajaran. Kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah disampaikan tadi? Saya akan merealisasikannya dalam pembelajaran selanjutnya Pak, sehingga murid-murid saya dapat berpartisipasi aktif, terus mereka dapat percaya diri dengan kemampuan mereka. Baiklah Bu Nisa, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Thomas
sebagai pendamping untuk melakukan umpan balik dan tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan observasi. Terima kasih kepada Bapak Beni yang telah memberi saya waktu. Tadi saya sudah mengamati Bapak Beni yang sudah luar biasa dengan Ibu Misra. Apalagi Bapak sudah melakukan pembelajaran yang sudah luar biasa di kelasnya. Tadi juga proses coachingnya, Bapak juga sudah menanyakan sesuai dengan alur tirta. Tadi sudah menanyakan tujuan, yaitu pengembangan area yang akan dicapai. Kemudian di pertanyaan itu sudah baik sekali, bukan Pak? Tadi di area perkembangan dalam pengetahuan dan keterampilan itu sudah luar biasa. Begitu juga identifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah jelas. Intinya dari semua proses coaching yang sudah dilakukan sudah sangat baik karena sudah menggunakan alur tirta, sudah terlihat. Ya baik Pak, tadi sudah cukup bagus. Proses coachingnya sudah menerapkan alur tirta. Jadi dari saya Pak sudah mantap dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin itu dari saya. Demikianlah percakapan pas observasi pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih, salam berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.